Bismillah. Sudah selesai. Abu Daud. Nggak ada aja. 918. Kemudian Daud hadis 857. Kemudian Al-Bukhari, nanti saya bacakan ya. Saya bacakan langsung saja. Hadis 735 kita bacakan. Kemudian Ibnu Khuzaimah. Saya akan lebih fokus ya, karena saya cuma tidur 1 jam ini malam ini. Hadis 459. Ini sudah ketemu An-Nasa'i. Hadis 1101. Redaksi ini temukan juga di hadis Muslim. Hadis 391. Yang ini disampaikan oleh Abu Amir. Kita tutup dulu di sini. Ya, baru nanti kita turunkan contoh praktek ya. Nanti mohon izin dengan cepat kalau saya minta bantuan satu orang ke depan, langsung tidak usah saya tunjuk untuk nanti memberikan gambaran lebih mudah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang bagaimana cara bertakbir dalam sholat, Bapak dan Ibu sekalian, seperti terlacak dalam riwayat-riwayat yang sampai pada keadaan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai pertama di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 618. Saya sering katakan Abu Daud ini bukan nama asli ya. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau hafal kurang lebih 500.000 hadis, baik sanad ataupun matannya, sampai dijuluki oleh para ulama saat itu, termasuk setelahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, jika ada dulu Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka beliau ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi setiap ditanya hadis, tahu ini sahih, ini dhaif, ini begini, ini bukan hadis. Maka sejak saat itu disebutlah dengan sebutan Abu Daud. Paham ya? Jadi bukan anaknya namanya Daud, bukan ya. Jadi ini sifat yang berbeda. Baik, di nomor hadis 618. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya langsung ke sanad yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatnya miftahus shalah, persiapan mula salat itu at-tuhur, dimulai dengan berwudu dulu. Jadi sebelum kita salat, kita mesti berwudu terlebih dahulu. Ya, ini jelas tafsir dari ayat Al-Qur'an surah kelima Al-Maidah, ya, ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, Allah sampaikan di sini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya ayat. Kita sudah bahas ini. Ya. Kemudian belum selesai hadisnya, wa tahrimuha at-takbir. Ini kalimat takbir ditemukan di sini. Jadi kalau kita mau sholat, setelah berdiri kita bertakbir, takbirnya disebut dengan takbir apa? Baik, tahu dari mana? Allahu a'lam. Sekali lagi, takbirnya disebut takbir apa? Oh, enggak ada takbir Allahu a'lam. Yang ada cuma 2, kalau tidak takbiratul ihram atau takbir intiqal. Perhatikan, ini dari sini penamaannya, dari Abu Daud nomor hadis 618. Baik ya? Wa tahrimuha at-takbir. Saya tuliskan kalimatnya. Wa tahrimuha at-takbir. Dan perhatikan cara menerjemahkannya. Ya, perhatikan cara menerjemahkannya. Awal persiapan sholat dimulai dengan wudu, wa tahrimuha at-takbir, dan dengan bertakbir, dan dengan bertakbir, maka diharamkan dalam sholat itu segala hal yang tidak terkait dengannya. Jelas ya? Dan diharamkan dalam sholat itu segala hal yang tidak terkait dengannya.
dari tulisan ini nanti atau redaksi yang disampaikan ini muncul nanti istilah para ulama yang menyebut dengan nama takbiratul ihram. Ya, nanti saya turunkan kenapa disebut dengan takbiratul ihram dari bahasa hadis ini. Boleh saya hapus dulu? Yang ini boleh? Baik, bismillah. Baik. Perhatikan sini. Ini saya beri tulisan ke sini, saya alihkan ke sini ya. Dari sini muncul istilah takbiratul ihram. Baik. Perhatikan, fokus pelan-pelan. Bapak dan Ibu, kata tahrim ataupun ihram, akar katanya, dasarnya itu terambil dari kalimat haram. Haram. Apa artinya haram? Halo? Nah, biasa ya. Pertanyaan pertama kencang, kedua agak pelan, ketiga nggak ada yang jawab sama sekali. Baik. Haram itu segala yang dilarang. Segala yang harus ditinggalkan. Makanya ketika Allah menyebutkan hukum ini haram, hukum ini haram, hukum ini haram, artinya tinggalkan. Jangan kerjakan, kan? Lawannya disebut dengan halal. Ya, segala yang dibolehkan. Paham sampai sini? Baik, jadi akar katanya berasal dari kata haram, segala yang tidak diperkenankan, segala yang tidak dibolehkan, segala yang harus ditinggalkan. Nah, jika Anda ingin menjadikan segala yang ditinggalkan ini, yang harus dijauhi ini, atau yang tidak boleh dilakukan ini, Anda ingin berusaha menanggalkannya, menjauhkan dari Anda. Ya, ada sesuatu melekat, nggak boleh, Anda lepaskan, begini Anda buang kan? Jika Anda tanggalkan, kalau menanggalkan itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, kalau Anda belajar nanti ilmu bahasa Arab, khususnya di ilmu ma'ani, maka di antara caranya adalah menambahkan akar kata ini dengan satu huruf sisipan di awalnya, yaitu huruf hamzah harakatnya kasrah begini. I. Ada yang untuk menaikkan harakatnya fathah di antaranya, ada yang untuk menanggalkan harakatnya kasrah. Makanya ketika Anda ingin mengangkat Allah, Anda tidak katakan ikbar, tapi akbar, karena Anda akan angkat ke atas. Paham ya? Ini cuma ada di ilmu ma'ani nanti ya. Jadi kalau tidak belajar ilmu ma'ani, jangan dikomentari dulu ya. Baik. Lihat sini. I, harakatnya begini, plus haram. Jika ada kata atau huruf tambahan, dimasukkan dalam satu kata dasar, maka nanti huruf pertama di kata dasar ini, di kalimat ini, akan dimatikan. Di kasrah begini. Ya, ini hukumnya sudah umum. Tadinya haram, saya turunkan begini, haramun, haram, kan? Tambah i di sini misalkan, gini. Salah satu maknanya, ya, jadi ada banyak makna nanti. Salah satu maknanya ini haram ditambah i, maka ini mati nanti, jadi mati sukun begini. Ya, karena ini ada huruf, tidak boleh ada dua huruf kemudian bersamaan sehingga tidak bisa dibaca dengan baik. Maka ketika digabungkan i ini mati disatukan jadi apa? Ihram. Kalau ini Anda satukan takbir dengan ihram, maka muncul istilah takbiratul ihram, yaitu perhatikan, takbir yang saat dilakukan Anda berusaha menanggalkan, menjauhkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Paham? Jadi ketika Anda mulai bertakbir, kalau bahasa bebasnya, ayo Anda mulai bertakbir, buang urusan dunia ke belakang. Gak usah dibawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Yang jadi persoalan, ketika orang mulai bertakbir, banyak orang yang masih membawa hal yang tidak terkait sholat. Anda baru rapat, begitu sholat, materi rapat dibawa dalam sholat. Kan? Ibu baru belanja, begitu takbir, belanjaan ada dalam sholat. Kan? Ini yang menjadikan sholat kita tidak khusyuk. Halo? Ya, baik ya. Termasuk nanti Anda sholat, materi sekarang pun dibawa dalam sholat. Gitu kan? Baik. Jadi, ketika kita sudah mulai bertakbir, ini sudah ada isyarat. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ini makna dari sini. Kita harus berusaha. Kalau sudah kita bertakbir, maka buang, tinggalkan, tanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat kita. Paham sampai sini? Baik. Jelas? Belum saya teruskan ya. Baru sebagian.